ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand melalui Deklarasi Bangkok. ASEAN berdiri dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan sosial budaya dan keamanan yang stabil di Asia Tenggara. Saat itu ada 5 negara yang menjadi pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Berikut profil singkat 5 tokoh pendiri ASEAN. Sanet Khoman, perwakilan dari Thailand. Sanet Khoman lahir pada tanggal 9 Mei tahun 1914 di Bangkok, Thailand. Dia lahir dari keluarga yang terkemuka di Thailand. Pada masa mudanya, Sanet mengenyam pendidikan di Assumption University dan mempelajari bidang hukum. Melanjutkan kuliahnya di bidang hukum, Sanet meraih gelar master di Universitas Bordeaux, kemudian gelar doktoral di University of Paris. Karirnya melesat selepas menyelesaikan kuliah. Sanet menjadi perwakilan diplomatik Thailand untuk berbagai negara dan organisasi dunia. Hingga pada tahun 1959, Sanet diangkat sebagai Menteri Luar Negeri Thailand di bawah pemerintahan Perdana Menteri Sarit Dhanarajata. Karier Sanet sangat gemilang, terutama ketika dia berperan menjadi penengah dalam konflik Indonesia-Malaysia. Selain itu, momen penting lainnya adalah Sanet aktif dalam pembentukan perwakilan PBB di kawasan Asia Tenggara. Prestasi Sanet tersebut menjadi salah satu alasan yang membuat kota Bangkok dipilih menjadi tempat deklarasi pembentukan ASEAN, yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Prestasi Sanet tersebut menjadi salah satu alasan yang membuat kota Bangkok dipilih menjadi tempat deklarasi pembentukan ASEAN, yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Narciso Ramos, perwakilan dari Filipina. Narciso Ramos lahir di kota Asingan, Pangasinan pada tanggal 11 November tahun 1900. Ramos mengenyam pendidikan jurnalistik di University Philippines dan juga pendidikan hukum di National University Philippines. Ramos dikenal akan keberanian dan reputasinya dalam membela hak-hak kaum miskin dan tertindas di kota Pangasinan. Keberaniannya itulah yang membuat Ramos bergabung dalam organisasi pejuang perlawanan Filipina. Setelah Filipina merdeka pada tahun 1946, Ramos dipanggil oleh Presiden Rosas untuk mengelola Kedutaan Besar Filipina pertama di Washington DC, Amerika Serikat. Ramos pun banyak menjalankan misi diplomasi dan kenegaraan sebagai duta besar. Prestasi Ramos di kancah internasional semakin meroket setelah ia menjadi Menteri Luar Negeri Filipina pada tahun ke-1966. 4 tahun setelah ia berhasil menduduki posisi sebagai Menlu, Ramos memprakarsai Deklarasi ASEAN. Pada tahun yang sama, 1968, ia pun akhirnya memutuskan untuk pensiun dari pemerintahan. Pada tanggal 3 Februari tahun 1986, Narciso Ramos meninggal pada usia 86 tahun setelah sakit yang berkepanjangan. Sinnathamby Rajaratnam, perwakilan dari Singapura, lahir di Jaffna, Sri Lanka, pada 25 Februari tahun 1915. Rajaratnam kecil terpaksa dibawa oleh sang ayah yang bekerja di perkebunan karet ke Seremban, Melayu. Ia pun menghabiskan masa mudanya di kota kecil itu sebelum pindah ke Singapura untuk menempuh pendidikan di Raffles Institution. Pada tahun 1935, Rajaratnam melanjutkan pendidikannya di King's College London. Namun akibat Perang Dunia Kedua, kuliahnya harus terhenti. Rajaratnam kemudian memutuskan bekerja sebagai jurnalis. Rajaratnam bekerja sebagai jurnalis hingga editor di berbagai koran ternama. Selain itu, ia juga menulis beberapa artikel tentang politik. Banyak tulisan Rajaratnam tentang politik yang menunjukkan penolakannya pada komunisme dan kolonialisme.
Pemikirannya tentang politik membuat tokoh-tokoh penting di awal kemerdekaan Singapura mengajaknya mendirikan sebuah partai bernama People's Action Party. Karirnya di pentas politik membuatnya harus mundur dari dunia jurnalistik. Pada tahun 1959, People's Action Party memenangkan pemilihan umum. Rajaratnam kemudian diangkat menjadi Menteri Kebudayaan Singapura yang pertama. Namun, kondisi politik di Singapura belum mencapai titik stabil. Gejolak hebat terjadi akibat bersatunya Singapura dengan Federasi Malaysia pada ke-1963. Tahun 1965, Singapura akhirnya lepas dari Malaysia dan membentuk Republik Singapura. Rajaratnam kemudian diangkat menjadi Menteri Luar Negeri Singapura. Menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Rajaratnam mengukuhkan Singapura sebagai negara yang independen di mata internasional. Ia pun berhasil menegosiasikan keanggotaan Singapura di PBB dan Persemakmuran. Selain itu, ia pun turut memprakarsai berdirinya ASEAN. Rajaratnam meninggal pada 22 Februari tahun 2006 pada usia 90 tahun akibat gagal jantung di kediamannya di Chancery Lane di Bukit Timah. Tun Abdul Razak perwakilan dari Malaysia. Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Haji Hussein atau akrab dipanggil Tun Abdul Razak lahir di Pekan, Pahang, Malaysia pada tanggal 11 Maret tahun 1922. Tun Abdul Razak tercatat sebagai siswa di Sekolah Tinggi Melayu Kuala Langsar. Setelahnya ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Raffles, Singapura. Usai menempuh pendidikan di Singapura, Tun Abdul Razak mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan di Uni Melayu Great Britain, Inggris. Pada tahun 1950, Abdul Razak mendapatkan degree F.N. atau Barrister atau gelar pengacara dari Lincoln's Inn. Selain menjadi pengacara ternama, Abdul Razak berhasil menjadi politikus berpengaruh. Usai balik ke Malaysia, karir politiknya semakin gemilang. Ia pun menjadi salah satu tokoh kunci dalam kemerdekaan Malaysia dari Inggris pada tahun ke-1957. Pada tahun 1967, Tun Abdul Razak diutus menjadi perwakilan Malaysia untuk menandatangani deklarasi ASEAN. Tun Abdul Razak menempati banyak posisi strategis dan penting dalam pemerintahan Malaysia. Hingga puncak karier politik Abdul Razak adalah ketika ia menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1970. Salah satu kebijakannya sebagai Perdana Menteri yang membuat ia dijuluki Bapak Pembangunan Malaysia adalah No Economic Policy (NEP). Paket kebijakan NEP di masa pemerintahan Tun Abdul Razak membuat pertumbuhan ekonomi Malaysia mengalami peningkatan signifikan pada dekade 1970-an. Tun Abdul Razak wafat saat masih menjabat sebagai Perdana Menteri pada tanggal 14 Januari tahun 1976 karena menderita leukemia. Adam Malik perwakilan dari Indonesia lahir pada tanggal 22 Juli tahun 1917 di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pendidikan Adam Malik bermula dari tingkat sekolah dasar di Hollands Inlandse School HS Pematang Siantar. Orang tua Adam Malik sangat ingin ia mendalami ilmu agama, karena itu Adam Malik mudah melanjutkan pendidikannya di Sekolah Agama Madrasah Sumatera Tawalid di Parabat Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Setelah 1 tahun di Sekolah Agama Madrasah, Adam Malik lantas merantau ke Jakarta. Di Jakarta, berbekal pengetahuan dari buku-buku yang dibaca dan kefasihannya berbahasa Belanda, ia memutuskan untuk terjun ke dalam dunia politik. Adam Malik berjuang bersama teman-temannya untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangannya di usia 17 tahun benar-benar gigih dan tanpa rasa takut, bahkan ia sempat ditahan oleh polisi dengan hukuman 2 bulan penjara karena melanggar larangan berkumpul. Setelah keluar dari penjara di usianya
yang masih 17 tahun. Adam Malik diberikan kepercayaan oleh teman-temannya untuk menjadi ketua Partai Indonesia Partindo di Pematang Siantar dan Medan mulai tahun 1934 sampai tahun 1935. Tulisannya sering diterbitkan di koran-koran lokal sehingga membuatnya dikenal oleh khalayak. Karena hal itulah Adam Malik juga menekuni profesi jurnalis selain berpolitik. Perjalanannya di dunia politik terus menuai prestasi. Selain menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat KNEP, Adam Malik juga pernah menjabat Duta Besar Luar Biasa, Menteri Luar Negeri, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hingga puncak karirnya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Adam Malik turut membantu Indonesia kembali masuk ke PBB pada tahun ke-1966. Ia pun menjadi pelopor berdirinya ASEAN ketika ia menjabat Menteri Luar Negeri. Menarik sekali ya perjalanan mereka menuju puncak karirnya. Sekarang ASEAN sudah berkembang menjadi 11 negara. Mungkin nggak sih menambah negara lagi di ASEAN? Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian.